Selamat pagi saudara, kita bersama akan ada di dalam Sapaan Pagi. Sapaan Pagi hari ini kita akan mendengarkan Tuhan menyapa di dalam firman-Nya. Dan mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita teduhkan hati kita. Kita akan naikkan doa kita, mari kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Allah sumber kehidupan kami. Di dalam segala keadaan kami belajar bersyukur, sebab nyata penyertaan-Mu senantiasa. Di dalam firman itu kami hendak mendengar Engkau memberikan pengajaran yang menguatkan dan menolong kami terus mampu menjalani hidup dengan baik. Inilah kami Tuhan, di dalam Engkau kami berdoa dan berserah. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah melihat atau paling tidak mengenal dengan membaca tentang kendi? Kendi bagi orang Jawa pada masa lalu itu bukan sesuatu yang asing. Kendi kita bisa membayangkan untuk kehidupan kita saat ini seperti tempat minum. Bisa dikatakan teko begitu ya, tetapi kendi ini biasanya ukurannya lebih besar. Dia terbuat dari tanah liat dan biasa orang pada zaman dulu akan menggunakannya sebagai tempat untuk menyimpan air untuk kemudian mereka minum. Dan uniknya saudara, mereka akan meletakkan kendi itu bukan saja di ruang rumah mereka, entah di meja makan atau di sudut tertentu yang memang kemudian di sana itulah tempat dia akan meminumnya. Tapi kendi ini juga biasa akan ditaruh di depan rumah saudara. Menarik bukan? Menurut saya ini sangat menarik dan mengingatkan pada peristiwa di COVID-19. Yaitu ketika kemudian di depan rumah-rumah atau ketika kita akan masuk di ruangan tertentu akan disediakan air dengan sabun, di mana kita kemudian diingatkan cuci tanganmu dulu, bersihkan dirimu, dan itu akan disediakan di tempat-tempat umum. Saudara, kendi menolong kita untuk kemudian mengingat filosofinya. Bahwa ternyata ketika itu diletakkan di depan rumah, harapannya adalah ketika orang kehausan dia bisa minum dari air kendi itu. Atau ketika ia akan mencuci tangannya, air dari kendi itu akan bisa digunakan. Dan itu disediakan untuk semua orang. Saudara, bukankah ini menggambarkan sebuah semangat kebersamaan? Bukankah ini menggambarkan semangat keterbukaan, menembus segala batas? Tidak peduli siapa orang yang akan memanfaatkan atau menggunakannya. Tanpa kepedulian, kasih juga tidak akan muncul. Maka ini kemudian yang mengingatkan saya bagaimana firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 6 ayat 26, saya akan membacakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Saudara-saudara yang terkasih, kasih-Nya tanpa batas. Kasih-Nya memberi dan menyediakan sejatinya apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Lihat, pandang burung-burung itu. Tuhan menyediakan apa yang jadi kebutuhannya. Ini berarti menolong dan mengingatkan kita untuk tidak khawatir dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kasih-Nya tanpa batas. Tanda penerimaan, jangan khawatir akan pemeliharaannya. Bahwa Ia mengenal kita dan Ia katakan, bukankah kamu
memiliki sesuatu jauh melebihi burung-burung itu. Artinya ada akal budi pikiran, perasaan dan refleksi-refleksi dalam hidup kita yang itu sudah lebih dari cukup Tuhan berikan untuk menolong kita memenuhi kehidupan kita. Bukan hanya diri kita, tapi kita yang terbuka untuk semua orang. Kita yang saling bertolong-tolongan seperti gambaran kendi tadi yang kita siapkan dengan air minum untuk semua orang. Ada kelegaan memenuhi kebutuhan kehidupan semua orang. Dan itulah kasih yang tanpa batas, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri di dalam doa. Tapi selalu saya mengingatkan, kita akan terus membawa pergumulan kita ya di dalam doa malam kita. Kita saling mendukung, kita saling menguatkan. Bahwa setiap apa yang menjadi pergumulan itu lewat kelompok PA dalam grup WA yang ada. Dan kita akan naikkan di dalam doa malam kita. Kini mari kita akhiri dalam doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih pemeliharaanmu senantiasa. Engkau mengasihi kami tanpa batas. Dan engkau mengingatkan kami sebagaimana kendi yang berisi air, memberikan minum kelegaan bagi semua orang, siapapun yang ingin menikmatinya, siapapun yang membutuhkannya, engkau yang memberikan kecukupan itu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Kami mau belajar untuk memberikan diri kami dan hidup kami terbuka dan mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kami. Agar dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai situasi, kami tetap mampu menjalaninya dengan rasa syukur. Inilah kami Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah sapaan Tuhan dalam Sapa Pagi ini. Bersama saya Pendeta Esti Widya Stuti di Gereja Kristen Jawa Pakem dari lereng Gunung Merapi ini. Kita terus merasakan kehangatan cinta Tuhan. Amin.